Assalamualaikum. Selamat siang kawan-kawan semua. Kembali lagi di Peternak Ceria Channel. Salam sukses untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi lagi ya teman-teman di video ini. Nah ini proses pemindahan anakan bebek atau DOD dari kandang box atau kandang yang kecil akan dilepas ke kandang pembesaran atau kandang yang lebih besar. Dan sebelum dilepaskan kandang besar, nah ini bebek diberikan vaksin terlebih dahulu ya teman-teman. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan DOD, seperti program pemberian pakan, manajemen kandang, dan program pencegahan penyakit. Nah, ketiga faktor tersebut haruslah diperhatikan dengan baik karena sangat mempengaruhi masa panen dan mortalitas ataupun tingkat kematian dari bebek ini ya teman-teman. Program pemberian pakan yang baik tentunya sangat bermanfaat juga bagi bebek ini. Selain untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya, pemberian pakan yang baik juga dapat mempercepat masa panen, atau dengan kata lain ketika waktu panen tiba, hasil yang didapatkan berupa bebek dengan kualitas yang bagus, mulai dari kualitas daging sampai bobotnya. Hal yang tak kalah pentingnya dalam beternak, khususnya beternak bebek, itu adalah proses perawatan dan juga pemeliharaan ya teman-teman. Sebenarnya tantangan yang bisa dikatakan salah satu tantangan terbesar di dalam beternak ini adalah mengenai penyakit dan juga hama ya teman-teman. Nah, pada umumnya bebek pedaging itu menderita penyakit salmonellosis dan Dak kolera. Untuk ciri-cirinya yaitu biasanya bebek itu mencret dan juga sesak napas. Nah, untuk pemeliharaan dapat mencegahnya dengan memperhatikan kebersihan dan juga sanitasi kandang. Jadi kebersihan kandang itu juga termasuk salah satu hal yang paling penting juga teman-teman dalam beternak semuanya ya, semua ternak termasuk ternak bebek ini. Apabila kandang itu dijaga dengan baik, kondisi bersih, steril, nah itu saya rasa hewan ternak kita, kalau kandang bebek ya ternak bebek kita itu pasti juga akan tumbuh dengan maksimal dan lebih bisa diminimalisir terkait serangan penyakit dan juga hama. Tidak lupa juga berikan vaksinasi ya teman-teman berdasarkan dosis yang ditentukan. Mengenai pakan bebek ya teman-teman, pakan bebek pedaging di usia starter atau usia 1 sampai kisaran
2 mingguan ini sebaiknya fokus pakannya ke jenis konsentrat bebek pedaging. Nah, untuk harga konsentrat bebek pedaging ini harganya relatif terjangkau ya teman-teman, tapi biasanya harga pakan tersebut sesuai dengan bobot pakan tersebut. Tentu harga pakan bebek pedaging ini di setiap daerah tentu mengalami perbedaan ya teman-teman, belum tentu sama. Dan pemberian konsentrat bebek pedaging ini dimulai saat bebek masih usia awal hingga memasuki usia 3 minggu. Mengapa harus sampai usia 3 minggu teman-teman? Nah, ini dikarenakan pada usia starter bebek masih dalam proses pertumbuhan organ-organ dalam, sehingga pakan yang diberikan harus mengandung gizi, terutama kandungan proteinnya. Nah, baru saat bebek memasuki usia 4 minggu ini peternak dapat memberikan campuran konsentrat bebek pedaging tersebut dengan campuran seperti bekatul, nasi aking, jagung kuning yang digiling atau bahan pakan alternatif yang lain. Jadi ketika masih masa starter 1 sampai 2 mingguan, nah ini pakannya disarankan harus full ya teman-teman, full konsentrat bebek pedaging. Faktor suksesnya peternak bebek pedaging tentu saja banyak hal yang mempengaruhi ya teman-teman. Salah satunya adalah masalah mengenai pakan bebek pedaging ini. Pakan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk meningkatkan produktivitas bebek pedaging, karena bebek pedaging ini yang kita kejar salah satunya adalah bobot dan juga kualitas dagingnya. Jadi nanti ketika pakannya itu kurang baik, itu juga sangat berpengaruh nanti terhadap bobot bebek ketika masa panen. Nah, pakan ini bisa terbuat dari berbagai macam bahan ya teman-teman, tapi sayangnya bahan pakan ini tidak ada satu jenis yang dapat memenuhi kebutuhan ternak secara lengkap. Jadi kita harus membuat formulasi atau komposisi pakan disesuaikan dengan ketersediaan bahan pakan. Jadi kita harus pintar-pintar memanajemen, karena juga harga pakan bebek ini juga ada yang lumayan mahal ya teman-teman. Jadi nanti kita harus pintar-pintar memanajemen habisnya berapa, terus nanti sampai panen itu mencapai bobot berapa, itu juga harus kita perhatikan kita perhatikan dengan baik. Oh iya teman-teman, untuk di video kali ini, nah ini jumlah bebek atau populasi bebek berjumlah 700 ekor ya teman-teman. Jadi dengan ukuran kandang pembesaran ini 7 kali 20 meter. Nah, ini sangat proporsional ketika diisi bebek dengan populasi 700 ekor. Jadi nanti kalau sudah memasuki usia 30 hari ke atas, nah ini kondisi kandang ini sudah hampir penuh atau sesak oleh bebek-bebek ini. Sementara cukup sekian ya teman-teman untuk info di video kali ini. Nantikan untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk
kita lebih semangat lagi membuat konten. Terima kasih telah menonton teman-teman. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.